Kami rindu sesuatu ilahi terjadi di tempat ini. Kami rindu kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus berbicara kepada kami. Roh Kudus alih semua. Biar Engkau yang berkata-kata, Roh Kudus. Haleluya. Engkau yang menerjemahkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Mereka yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang bermasalah Kau berikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Kristus, dan anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena semua makhluk tunduk di dalam nama-Mu Tuhan. Tidak ada satu pun makhluk yang lebih daripada Engkau Bapa. Karena Engkau Tuhan yang tiada duanya, Engkau Tuhan yang tiada bandingnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Engkau. Kami siap mendengarkannya dan melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi kasih yang telah dibuat raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Salam. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar Palangkaraya? Puji Tuhan. Halo Palangkaraya. Haleluya. Palangkaraya diberkati Tuhan. Amin. Palangkaraya di hati Tuhan. Amin. Palangkaraya adalah kota kesukaannya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Saya bisa berada di tempat ini untuk pertama kalinya saya berada di Palangkaraya. Dan beberapa waktu yang lalu hambanya Pastor Robi bilang, kapan datang ke Palangkaraya? Saya bilang nanti. Kalau ada waktunya Tuhan pasti saya akan datang. Dan inilah waktunya Tuhan. Saya di kota Palangkaraya. Saya percaya bukan karena kekuatan saya atau kemampuan saya, tetapi Roh Kudus yang menyuruh saya ke tempat ini. Dan saya tinggal taat sama Dia ya. Kalau tidak taat, ya apa yang terjadi? Jadi pokoknya kalau Tuhan sudah suruh, kalau hambanya bicara berarti Tuhan sudah suruh. Karena Dia punya otoritas ya. Otoritas dari surga dan otoritas dari bumi juga. Karena Tuhan sudah berikan kunci kepada kita, kunci kerajaan di surga dan juga di bumi ini. Amin. Pokoknya artinya dari yang amin ini. Yes. Saudara punya kuasa. Amin. Saudara punya otoritas. Amin. Yes. Otoritas dari Tuhan itu sudah diberikan ketika Tuhan menciptakan manusia. Itu otoritas untuk menguasai, untuk menaklukkan makhluk-makhluk di bawah kita. Dan manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan. Maka dari itu saudaraku, kenapa sampai alasan mengapa Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku? Alasannya hanya satu. Coba, kalau binatang mati habis perkara, ya. Kalau ayam mati habis perkara. Saudara tadi mungkin potong ayam makan daging ayam, habis perkara, tidak ada kelanjutannya. Tetapi kalau manusia mati masih ada kelanjutannya. Sesudah kematian itu masih ada kelanjutannya. Tidak tergantung dua pilihan. Kelanjutannya kemana? Mau ke neraka atau ke surga? Itu pilihan, choice. Hidup itu pilihan. Saudara tidak pilih kemana? Pilih jalan yang menuju ke neraka atau jalan yang menuju ke surga. Itu pilihan saudara. Karena hidup ini Tuhan kasih kebebasan. Free will, ya, free will. Meskipun Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia di antara ciptaan lainnya. Dan kenapa disebut paling mulia? Bayangin, kalau binatang mati itu habis perkara, kambing mati, domba mati, sapi mati habis perkara. Tetapi manusia mati ada kelanjutannya. Bahkan Tuhan sampai rela. Kenapa alasannya Yesus menjelma menjadi manusia? Alasannya karena Dia mau menyelamatkan manusia. Kalau misalkan Yesus menjelma jadi binatang, bisa nggak? Bisa nggak? Menjelma jadi batu, bisa nggak? Bisa, aman. Karena Allah Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa, apapun bisa Dia lakukan. Tetapi apa tujuannya Dia menjelma jadi binatang? Apa tujuannya Dia menjelma jadi batu? Nggak penting itu saudaraku. Tetapi kenapa Dia menjelma menjadi manusia?
Apa alasannya saudaraku? Yang mau diselamatkan siapa? Yang mau diselamatkan adalah saya dan saudara. Makanya dia menjadi manusia dari tempat tinggi. Dia mengambil rupa seperti seorang hamba, ya, menjadi sama seperti saya dan saudara, menjadi manusia biasa, 100% manusia sejati. Meskipun dia Allah yang sejati, tetapi dia telah tinggalkan tahta tingginya dari surga turun ke dunia hanya untuk menjadi serupa dengan saya dan saudara, karena tujuannya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau yang mau diselamatkan binatang, mungkin dia akan jelma menjadi binatang. Tetapi binatang bukan makhluk ciptaan yang mulia, karena binatang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi konsumsi buat saya dan saudara. Karena binatang makhluk ciptaan lainnya selain manusia, dia tunduk di bawah otoritas manusia. Makanya Tuhan ketika ciptakan kita, Tuhan sudah kasih otoritas, kuasa untuk menaklukkan bumi, untuk menaklukkan seluruh bumi dan isinya. Itu di bawah saya dan saudara. Nah ini kalian harus perlu tahu, kita punya otoritas, kekuasaan, power yang bukan sembarang power. Ini sejak kejadian kita diciptakan manusia, Tuhan kasih power kepada kita. Saudaraku, power, kekuatan, kuasa bukan hanya di surga, di bumi ini. Kunci kerajaan surga dikasih sama kita, dan di bumi juga Tuhan kasih ke kita. Itulah kehebatan manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mulia. Makanya saya sekali jika kita sebagai manusia tidak menggunakan otoritas kita, otoritas kerajaan Allah yang Tuhan sudah berikan. Cuma banyak orang Kristen, anak Tuhan yang ngerti itu, sehingga dia menjadi orang Kristen yang akhirnya selalu kalah dan kalah dan kalah. Bahkan orang Kristen yang terus terintimidasi oleh kuasa jahat, kuasa kegelapan, kuasa setan, sehingga hidupnya masih tergantung dengan hal-hal tertentu yang sebenarnya itu gak penting dalam kehidupanmu. Banyak, bahkan bukan hanya orang Kristen saja, banyak hamba Tuhan juga yang akhirnya hidup terintimidasi. Karena ketika dia hidup mengalami persoalan, dia tidak sanggup mengatasi persoalan. Akhirnya hidupnya mengalami stres, depresi, dan sakit. Bahkan tidak sedikit anak hamba Tuhan yang mengalami sakit kanker dan kemudian dia mati masih muda, saudaraku. Dia mengalami stroke dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kematian memang semua Tuhan yang jadwalkan. Amin. Tuhan yang jadwalkan, tetapi saudaraku, ketika kita masih berusaha untuk memperbaiki hidup kita supaya kita bisa umur panjang. Bagaimana caranya kita bisa umur panjang? Coba contoh, lihat toko-toko Alkitab itu bisa umur panjang. Semuanya itu dari pola makan sebenarnya. Kenapa umur manusia ini semakin lama semakin pendek ya saudaraku? Karena yaitu mungkin kata orang Melayu golojo ya, golojo, tahu golojo? Ya, rakus ya, rakus dan tidak atur dalam pola makan, saudaraku. Nah, makanya Amsal bilang, taruhlah pisau leher. Biar kita kalau makan itu harus ada batasnya. Nah, semuanya itu orang penyakit apa? Misalnya darah tinggi, diabetes, ya kan? Terus apa lagi? Udah kalau diabetes, orang diabetes itu udah pasti karena kekentalan darahnya kental. Jadi jantung mompanya berat, ya, akhirnya darah tinggi, stroke dan sebagainya. Semuanya itu karena pola makan. Ya, istri saya tahun 2022 mengalami serangan jantung. Karena apa? Istri saya kalau makan di 2 mangkok saudara, dan pakai daging babi lagi ya, jadi lemak-lemak dan kemudian tidak tempat olahraga dan mengalami stroke waktu itu pasal tinggi. Dia harusnya sudah mati, tapi karena Tuhan kasih umur panjang, hari ini sampai hari ini dia masih hidup dan melayani bersama-sama dengan saya. Istri saya 1, anak saya 1, ya. Nah, saya jadi istri saya 1 ya. 1, kalau 2 nggak ada di sini, apalagi 3. Saya pernah ketemu di Makassar, salah satu orang saya naik Grab. Wah, kok bagus banget Grab, mobil Grabnya ya. Saya tanya, Pak, kok mobilnya bagus, kok jadi dijadikan Grab? Kenapa? Saya kok enggak, saya banyak mobil ya. Loh, Bapak tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Jakarta. Tahun di sini, oh saya ada di sini ada rumah juga, ada istri juga. Berapa istrinya sih? Di sini 3. Oh, 3. Nah, terus di Jakarta berapa? Oh, ada 3 Jakarta. Oh, enggak. Terus ada lagi, aku pilih cuma 6.
Ada lagi di Sukabumi ada 1 Pak dari 7. Ini mau nambah lagi 2. Ada yang udah daftar jadi yang ke-9. Ya, saudaraku, tentunya dia bukan seiman dengan kita. Kalau seiman dengan kita nggak mungkin kan? 1 tetap 1, kecuali tersesat udah dapat 2. Nah, saudara, itulah enaknya kalau kita menikah dengan orang yang seiman. Sekali tetap untuk selamanya ya. Mau dia tadinya langsing sekarang langsung, ya kan? Dulu waktu masih gadis mungkin langsing. Setelah melahirkan jadi langsung. Nah, istri ketika langsung marah sama suami, kamu yang merusak saya makanya jadi langsung. Dulu langsing, ya. Tetapi karena dia dipersatukan oleh Allah karena kasih Kristus, bukan karena bentuk tubuhnya, mau sekarang sudah langsung, jadi tetap mengasihi, menerima dia padanya, sehingga tidak akan terjadi perceraian. Nah, kasih Kristuslah yang membuat kita itu tetap bertahan sampai hari ini. Bayangin 2 menjadi 1, mana bisa 2 menjadi 1 dengan latar belakang budaya yang berbeda, karakter yang berbeda, pembentukan keluarga yang berbeda. Apalagi kalau misalkan Batak sama Jawa menikah keras sama lembut, pasti akan terjadi mungkin konflik. Tapi ketika kasih Kristus mempersatukan itu, tidak ada yang tidak mungkin. Saudaraku, semua di dalam Yesus pasti mungkin. Yes, nothing is impossible. Tidak ada sesuatu yang pasti terjadi. Semua pasti terjadi di dalam Yesus Kristus. Gak ada yang gak bisa. Semuanya bisa, saudaraku. Gak ada yang gak bisa di dalam Yesus. Surga aja dikasih, keselamatannya dikasih. Masa cuma menyatu sama pasangannya gak dikasih. Makanya saudara yang masih muda yang belum punya pasangan, jangan takut, saudaraku. Waduh, teman-teman kuliah sudah banyak kan udah punya gandengan. Gandengannya truk ya, gandengan. Jadi gak usah khawatir. Sekali waktu pasti Tuhan kasih. Karena Alkitab berkata tidak baik seorang manusia sendiri saja. Pasti Tuhan kasih pasangan yang terbaik. Kalau saudara misalkan yang anak muda lagi pacaran, tiba-tiba pacarnya ninggalin kamu, berarti itu bukan yang terbaik untuk kamu. Mati 1 tumbuh 1000, iya kan? Tanya sama Pastor Robi waktu kita di Manado ya. Teman-teman putus 1 ganti lagi lah. Ngapain kita stres? Betul nggak? Halo? Misalkan wanita-wanita yang diputus sama cowokmu, ketika cowok tinggalkan kamu sebelum menikah, itu berarti bukan pasangan kamu, jadi nggak usah stres. Waktu saya ke Makassar ada 1 gadis, gadis ini dulu aneh-aneh ya, ketawa-ketawa sendiri. Saya baru ketemu tapi sok akrab tuh, pokoknya ketawa-ketawa terus. Setelah saya tanya ternyata dia diputus pacarnya. Sampai sekarang jadi stres kayak orang gila, bayangin saudara. Hanya gara-gara seorang cowok dia rela menjadi gila, saudara. Karena apa? Dia terlalu tergantung pada cowok itu. Makanya kalau saudara pacaran jangan kasih 100% hatimu. Cukup berapa persen? Anak-anak muda yang ada di mana? Anak-anak muda? Cukup berapa persen? Di sini yang belum nikah katakan. Saya ini termasuk comblang loh. Jadi saya mau bilang, kalau kita pacaran jangan 100% hanya untuk Yesus. Amin. Sehingga kau ditinggalin oleh kekasihmu, kau gak akan stres. Tinggalin, cari lagi, ya kan? Putus 1 tumbuh 1000, seperti pohon itu dipampas tumbuh lagi. Itu ya prinsipnya. Jadi kau gak akan gila, kau gak akan stres. Kalau gila karena itu gila di dalam Tuhan, ya itu bagus. Seperti itu dikatakan gila, bangun kapal di atas bukit, buat kapal di atas bukit, dikatakan gila. Orang-orang bilang gila, tapi karena iman, sehingga orang itu bisa gila di dalam Yesus, melakukan apa yang tidak mungkin, yang tidak normal, tetapi karena dia tahu apa arti iman di dalam Yesus, dia melakukannya dengan taat. Dia bangun sebuah kapal di atas bukit Ararat. Bayangin, saudaraku. Kan biasanya normalnya kalau orang bangun kapal di mana? Buat kapal di pinggir pantai. Tetapi karena imannya dan taat pada perintah Tuhan, dia lakukan. Tuhan mau bukan orang yang hebat, tetapi orang yang taat. Amin. Tuhan mau bukan orang yang hebat, tetapi orang yang taat. Saya yakin Pastor Robi kenapa di Palangkaraya? Karena mau taat. Beliau cerita, waktu itu hampir ninggalin Palangkaraya, tetapi Tuhan kirim jiwa-jiwa. Karena apa? Beliau mau taat. Mau taat. Kalau Tuhan sudah tepat
tempatnya di Palangkaraya, berarti Tuhan punya tujuan yang luar biasa untuk hambanya. Amin. Bangunan gedung ini luar biasa. Saya bilang, meskipun jemaatnya belum penuh segedung ini, tapi karena dia punya iman yang gila, nah, beliau punya iman yang gila, tahu nggak, gila seperti itu, maka menjadi tempat bahtera yang besar. Ada yang tahu, tuh yang akan datang. Haleluya. Asal saudara bersama-sama hambanya untuk menuai bersama-sama, karena ladang sudah menguning. Lihat sekelilingmu, pandang ladangnya sudah menguning dan tuai banyak sekali. Dan kita tinggal menuai, tetapi yang menjadi persoalannya adalah pekerjaannya terlalu sedikit. Tidak ada yang membantu hamba Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Semua sibuk dengan pekerjaannya. Boleh sibuk dengan pekerjaan, boleh sibuk dengan bisnismu, tapi ingat saudaraku, jiwa-jiwa yang ada di sekelilingmu yang belum kenal Tuhan, itu adalah tuaianmu. Jangan sampai tuaian itu membusuk. Ketika engkau sudah menemukannya, engkau tidak beritakan kepada tuaian-tuaian di sekeliling kamu. Belajar untuk memiliki hati Tuhan. Jangan egois. Karena kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya sukses secara jasmani, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang terbuang, yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Kalau hidup kita hanya ingin untuk kesusahan diri sendiri, buat apa? Karena nanti kalau kita mati, yang kita bawa apa? Paling kalau pria pakai jas yang bagus, kemudian peti, ya kan? Mau semewah apapun, sebesar biayanya apapun, berapapun, kalau saudara mati, gak ada gunanya itu. Yang wanita mungkin pakai baju pesta atau kebaya, saudara, dan gak akan dibawa. Tetapi yang akan mengikuti saudara di dalam perjalanan kematianmu adalah apa yang kau lakukan selama di muka bumi ini. Dan kembali lagi, bukan soal berapa lama kamu menjadi orang Kristen, tetapi apa yang kau lakukan selama engkau menjadi anak Tuhan. Apa yang kau lakukan selama engkau menjadi anak Tuhan? Apakah kamu hanya datang ke gereja saja, memenuhi bangku gereja, setelah ibadah pulang, gak melakukan apa-apa sepanjang minggu, atau rohaninya ketika di gereja dan ketika di luar gereja rohana, atau ketika kita di gereja nyanyi haleluya haleluya, dan ketika di luar gereja kita haleluya. Artinya lupa apa yang firman Tuhan biarkan. Dan firman Tuhan yang kita dapat hari ini itu harus diresponi. Respon itu supaya firman itu bukan yang sekedar logos, tapi rema. Karena firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18. Markus 16 ayat 15 sampai 18 kita akan baca bersama-sama 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Yes, ini berlaku untuk semua orang percaya, bukan hanya orang yang bergelar pendeta atau lulusan teologi, tetapi semua orang percaya diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi memberitakan kabar baik kepada seluruh makhluk. Makhluk yang di sini disebut makhluk apa ya? Pasti manusia. Apakah anjing perlu diinjili? Ya, kan kalau sekarang yang dog lover ya kan, dog lover, cat lover semuanya udah memperlakukan anjing seperti manusia. Bobo ya nak, gitu kan, kalau nggak punya anak ya, jadi anaknya anjing gitu kan. Nah, nggak masalah sih saudaraku. Tapi saudaraku kadang-kadang kita lebih rela berapapun banyak